use of personal devices tanpa password. Itu kira-kira beberapa penyebab dari cloud data loss. Ya, penyedia cloud ini macam-macam. Ya, tingkat kesadarannya, ya, tingkat keamanannya. Ya, tentunya risiko ini ada dan harus dipikirkan ketika kita memilih pihak ketiga untuk cloud. Ya. Lalu insider threat. Nah, ini yang sering kali terjadi. Ya, sekitar 60% insiden keamanan itu ditengarai terjadi karena insider threats, ya, common security failures yang didrive sendiri oleh kecerobohan dari employee-nya, ya, seperti kesadaran keamanan atau budaya keamanan yang rendah, lalu proses phishing, ya, proses rekayasa sosial atau social engineering ini terjadi dalam beberapa insiden keamanan, ya, seperti Stuxnet dan beberapa kejadian-kejadian lain yang rupanya masuknya itu lewat social engineering, rekayasa sosial. Ya, bahkan rekayasa sosial sekarang dipermudah dengan adanya OSINT, ya, Open Source Intelligence. Hacker itu mendapatkan data-data kita tidak susah-susah dari media-media sosial kita. Ya, apalagi orang Indonesia di media sosialnya seringkali dia pampang itu data-data pribadinya tanpa sadar bahwa itu berbahaya. Berikutnya juga tantangan lain dari cloud data security adalah DDoS attack, ya, denial of service, distributed denial of service attacks, karena memang distributed computing resources dan different types of virtualizations yang ada di cloud computing, ya, sumber dayanya sendiri tersebar, tipe virtualisasinya juga bermacam-macam beragam, ya, sehingga kerangka keamanan untuk DDoS itu menjadi lebih kompleks dan lebih sulit untuk dikendalikan. Berikutnya adalah disaster recovery. Ya, ketika terjadi disaster terhadap layanan terhadap sumber daya cloud, ya, biasanya akan butuh waktu untuk merecover. Ya, sehingga pada saat itu employees will not have access to systems and tools during the outage. In addition, there will be no transmission of data until access is restored. Berarti kita sangat tergantung dari kehandalan pihak ketiga dalam mengelola data dan layanan kita. Kira-kira itu 6, ya, 5 tantangan dari sekian banyak tantangan yang ingin saya angkat sekarang yang mungkin nanti ada hubungannya dengan bahasan selanjutnya. Nah, pemerintah sendiri, Presiden, ya, sudah sangat sadar, ya, bahwa data ini suatu hal yang sangat berharga, bernilai tinggi sekali saat ini, ya, sehingga kalau Presiden sendiri menyadari mengatakan lindungi kedaulatan data tanpa kompromi, siapkan regulasi. Walaupun saya paham tidak semua pembantunya, birokrasinya memahami ini dengan baik juga, tingkat kesadarannya juga bermacam-macam, sehingga saya masih melihat ada diskrepansi, ada gap, ya, antara arahan Presiden dengan beberapa kebijakan di bawahnya. Presiden juga sadar bahwa data adalah new oil, ya. Sekarang ini Amerika sebagai superpower di bidang internet ini, sebagai inventor internet, orang yang negara yang menurut saya berkuasa penuh atas internet karena mereka adalah inventornya, mereka yang membagi alamatnya, mereka yang mengatur semua kebijakan internet dunia, sangat ingin akses mereka ke data penduduk dunia itu tidak dihalang-halangi, ya. Dan ini mendapat tantangan dari beberapa negara besar seperti Cina, Rusia, dan saya pikir Indonesia juga harus mulai berpikir untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan Amerika sebagai superpower di bidang internet dan data ini, ya. Amerika tidak ingin dihalang-halangi itu, ya. Mereka ingin Facebook, Google, Instagram, Twitter yang notabene adalah semua perusahaan Amerika itu data cross bordernya itu tidak dihalang-halangi, bahwa data ini adalah data movement antar negara bisa berlangsung baik. Ini ada sisi bagusnya dan ada sisi risikonya yang harus kita ukur menurut kepentingan nasional kita. Ini baru sekali 3 Agustus 2020 Presiden mengeluarkan kebijakan 5 langkah untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Saya kira nanti ini bisa dibaca saja di paparan saya bagikan ke panitia. Kebijakan satu data juga sudah dikeluarkan melalui Perpres 95 2018, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan Perpres 39 2019 yang berbicara khusus tentang satu data, di mana di antaranya adalah satu standar data, satu metadata baku, interoperabilitas antar
antar ini pengelola data, lalu satu kode referensi di mana wali-wali data sudah ditetapkan di Perpres ini. Untuk keuangan, wali datanya adalah Kementerian Keuangan, untuk Dukcapil wali datanya adalah Kemendagri, untuk statistik wali datanya adalah BPS, dan untuk geospesial adalah Badan Informasi Geospesial, untuk big data itu adalah Bappenas, dan data-data lainnya yang akan diatur lebih lanjut, ya kira-kira gitu ya. Dan satu data Indonesia adalah kebutuhan mendesak, prioritas, merupakan cara Indonesia untuk menjawab Sustainable Development Goals, dan akan menjadi juga salah satu prerequisite ya, persyaratan dalam perencanaan dan penganggaran. Kalau Perpresnya sudah bicara begini, biasanya semua kementerian akan ikut ya. Ini juga adalah paparan dari Bappenas ya, akan ada pusat data nasional, satu data Indonesia, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Wali data itu adalah lembaga yang akan bertanggung jawab terhadap data itu ya. Lembaga tertinggi terhadap data kependudukan misalnya adalah Kemendagri. Data keuangan misalnya owner datanya itu adalah Kementerian Keuangan dan seterusnya ya. Nah, perkembangan di global ada perkembangan regulasi dan perlindungan data, keamanan data untuk layanan cloud di ranah global seperti apa saat ini ya. Ini lagi-lagi dari sumber asing saya sampaikan, negara-negara Uni Eropa itu juga sangat concern dengan kemampuan kompetisi mereka di dunia digital ya, dan mereka ingin menjamin kepastian hukum ya, promote legal certainty, di samping menjamin juga founding principles mereka ya, prinsip dasar didirikannya Uni Eropa, yaitu human dignity, liberty, democracy, equality and the rule of law and respect for human rights. Mereka di samping menjaga nilai values ya, values Eropa, mereka juga ingin ada legal certainty yang lebih jelas di dalam pengelolaan data ini. Ini sudah pasti kaitannya adalah antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat ya. ENISA misalnya, European Union Agency for Network Information Security, mengeluarkan European Cloud Partnership ya, program atau framework dengan, dan juga It's Cloud for Europe C4E ya, inisiatif untuk membahas masalah kepastian hukum bagi data-data penduduk Uni Eropa ya. Salah satu kebijakannya adalah safe harbor ya, bahwa European Union's Directive on Data Protection regarding personal data tahun 98 mengatakan dia akan membolehkan transfer of personally identifiable data to third countries only if they provide adequate level of privacy protection. Oh, ini ada kurang P ya. Ini menurut Aaron 2000. Lalu di 2015 legal standing ini dibatalkan ya by the Court of Justice of the European Union, CJEU ya, CJEU, dengan alasan insufficient ability to exercise national oversight over data transfer in the current system, karena mereka tidak menganggap, tidak secara teknis tidak cukup kemampuan, tidak cukup ground atau basis yang memungkinkan secara teknis mereka untuk membuktikan, memverifikasi kepastian data mereka di cloud-nya layanan-layanan dimiliki oleh Amerika Serikat. Ya. European Union would require safeguards on private data from all countries going forward, emphasizing the need for detection and supervision mechanism based on transparency, enforcement, and redress. Yang mereka ingin dimanapun datanya masyarakat Eropa itu dibawa, harus dijamin keamanannya. Apalagi dengan adanya GDPR ya, General Data Protection Regulations Eropa yang disahkan di 2018 itu semakin ketat sekali. Sebuah perusahaan di dunia akan sangat berhati-hati ketika mereka dealing with European citizens ya, warga negara Eropa ketika melayani mereka. Itu mereka sangat hati-hati karena fine-nya akan sangat besar. Nanti kita lihat Facebook juga termasuk yang sudah pernah mengalami fine yang sangat besar ya, di denda ya, dalam jumlah yang sangat besar karena kelalaiannya menjaga data ya. Nah, the best solution yang menarik, Moody 2018 mengatakan the best solution for technology companies dealing with the personal data of European citizen is to consider storing them only on servers within the European Union. Mereka sudah mulai itu. Ya, data-data orang Eropa ini sebaiknya disimpan di Eropa. Ya.
Several technology companies, including Twitter, took precautionary measures before the ruling was reached, introducing new privacy policies and likely moving data to different servers ahead of the ruling. Jadi data center di Jerman maju ketika pemerintah Jerman punya kebijakan yang tegas tentang masalah pelindungan data warga negara Jerman ini. Di antara hasil-hasilnya, new agreement would be extremely difficult menurut tinjauan hukum dari Uni Eropa. Karena it cannot trust its citizens data will not be mishandled by US intelligence services. Mereka tidak punya kepercayaan bahwa data warga negara Eropa ini akan tidak di mishandled, tidak ditangani secara salah gitu atau secara di luar kendali mereka oleh US intelligence services, Badan Intelijen Amerika. Any future alternative agreements may be subject to some challenge unless the American security apparatus makes radical changes to how it operates. Jadi GDPR dan lain-lain menegaskan posisi Uni Eropa yang menginginkan bahwa data-data negara Eropa sangat dijaga, hanya boleh digunakan atas persetujuan dari warga negaranya sendiri, tidak digunakan untuk hal-hal yang di luar persetujuan pemilik datanya. Rusia lebih tegas di 2015 dia sudah mengeluarkan undang-undang di mana personal data of Russian citizens must be stored on Russian servers. Walaupun how Russia intends to implement these laws is subject to great concern and uncertainty to many multinational firms, not just cloud providers. Tidak hanya cloud saja yang punya concern, tapi juga banyak perusahaan-perusahaan non-cloud yang memang dealingnya atau bisnisnya adalah terkait dengan data orang-orang Rusia. Di Cina juga demikian, meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur ini, nor they have a general law restricting cross-border transfer of personal data, tapi some laws do exist for some specific types of data. Misalnya, data collected by commercial banks cannot be transferred across borders. Nggak boleh data yang dikelola oleh commercial banks di Cina ditransfer ke luar border mereka, perbatasan mereka. Walaupun Chinese citizens have no protection from unwanted surveillance by either commercial firms di Cina maupun dari pemerintah Cina itu sendiri. Nah ini menarik. Poin ketiga yang diangkat oleh Moody adalah non-Chinese citizens should not expect their data to remain private if transferred to servers in China or if their data transit through Chinese internet or wireless services. Jadi ini menjadi catatan bagi kita tidak ada jaminan keamanan bahwa data kita akan terproteksi jika dia melewati internetnya Cina dan layanan wirelessnya Cina, di negeri Cina maksud saya. Bagaimana yang lain? Silakan dibaca ini nanti ada Brasil, Meksiko, Argentina, Kolombia, Venezuela. Ini nanti bisa dibaca di paparannya sebagian, kalau saya teruskan akan sangat lama. Nah, saya akan masuk ke Indonesia. Saya akan masuk ke Indonesia, kesiapan kebijakan regulasi Indonesia terkait dengan kebijakan ini. Yang pertama, pelindungan data pribadi itu di Indonesia jelas termaktub dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Pasal 28 ayat 1 yang mengatakan setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi mereka. Di pasal 28H ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Nah, data ini adalah hak milik pribadi. Data ownership-nya ada di konsumer. Hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Termasuk misalnya kita pernah menjadi pelanggan sebuah provider, sebuah layanan, services. Ketika kita tidak lagi menjadi pelanggan dari layanan itu, seharusnya data kita dihapus dari database kita, dari database mereka. Tidak ada hak bagi layanan apapun untuk memaintain data pribadi kita ketika kita sudah tidak punya relations lagi, hubungan bisnis dengan mereka. Kira-kira begitu. Tapi kan kita sekarang ini nggak bisa mengontrol itu. Tidak bisa melakukan itu. Kalau Anda berpindah dari satu operator ke operator lain, dari satu vendor ke vendor lain, Anda tidak sampai tangan Anda untuk bisa memerintahkan si pemilik layanan untuk menghapus data Anda.
belum ketemu caranya, gimana caranya untuk menjamin mereka melakukan itu. Ya. Nah, regulasi yang lain di bawah konstitusi adalah Undang-Undang ITE, ya, ada Undang-Undang Adminduk juga. Undang-Undang ITE sudah dirubah 1 kali dari Undang-Undang 11 2008 menjadi Undang-Undang 19 2016. Lalu ada RUU Perlindungan Data Pribadi yang sudah sangat lama. Bahkan ketika saya masih di Kominfo pun ini sudah dibahas 2014 ya 2013, tapi tidak kunjung masuk prolegnas. Nah, tahun ini masuk ke prolegnas. Apa itu prolegnas? Untuk pengetahuan dari adik-adik dan dari peserta yang mungkin belum tahu, prolegnas adalah prioritas legislasi nasional. Setiap tahun DPR dan pemerintah menyepakati setiap tahun, setiap 5 tahun ya, di awal undang-undang itu menyepakati kira-kira undang-undang apa yang dihasilkan di tahun ini yang akan dibahas bersama. Karena undang-undang adalah produk DPR yang disetujui oleh pemerintah atau usulan pemerintah yang disetujui oleh DPR. Nah, untuk masuk prolegnas ini susah. Karena ada 36 kementerian dan lembaga atau lebih dari itu. Kalau dibahas, kalau saja setiap satu kementerian atau lembaga punya 3 RUU, maka sudah 100 RUU yang harus dibahas di antara pemerintah dan DPR, itu hampir tidak mungkin tercapai. Sehingga kebijakannya waktu Presiden SBY, dan saya kira saya sempat juga di Kominfo saat Presiden Jokowi periode pertama, itu membatasi setiap kementerian hanya boleh mengajukan 2 RUU. Ya, dan RUU Perlindungan Data ketika saya masih Kominfo itu seringkali belum tidak disepakati antara pemerintah dan DPR. Yang disepakati waktu itu seingat saya adalah Undang-Undang ITE perubahannya, lalu Undang-Undang Telekomunikasi karena usianya sudah sangat uzur ya, sudah tahun 98 itu. Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Penyiaran juga saat itu sangat dibutuhkan dirubah. Sehingga RUU Perlindungan Data Pribadi ini berkali-kali tidak masuk prioritas. Nah, tahun ini saya dengar sudah masuk prioritas. Alhamdulillah, Pak, Indonesia in need, badly need, ya, sangat membutuhkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini karena kita sampai sekarang kan sering menerima tuh spam-spam yang nggak jelas, tawaran kredit, tawaran produk, tawaran pinjaman dan lain-lain, ya, yang itu bisa terjadi karena nama kita dan nomor kita tersebar di mana-mana. Lalu di level peraturan pemerintah ada PP 82 2012 atau PP yang dirubah menjadi PP 71 2019 ya. Yang lain adalah Permen Kominfo 2020-2016 data pribadi pada penyelenggara sistem elektronik. Ini seingat saya sedang dalam proses perubahan ya. Tapi belum tahu apakah perubahan itu sudah terjadi atau tidak. Nah, jadi apa sebenarnya kekuatan hukum di Indonesia, ya, kemampuan Indonesia, pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi rakyatnya? Yang pertama, untuk gampangnya saya pakai ini aja lah, pakai grafis ini ya, biar kita mudah. Ini daripada kita bahas pasal per pasal, yang pertama saya bukan ahli hukum, yang kedua akan butuh waktu lama. Jadi contohnya ancaman sanksi ini ketika pemerintah memberikan notifikasi tertulis kepada Facebook ketika terjadi data breach dengan Cambridge Analytica, kalau kita ingat ya. Mengingatkan Facebook bahwa mereka melanggar undang-undang di Indonesia dengan ancaman sanksi berikut ya, di pasal 322 Undang-Undang ITE misalnya, hukuman pidana 8 tahun penjara atau denda paling banyak 2 miliar. Undang-Undang ITE masih di pasal 32 ayat 2, hukuman pidana paling lama 9 tahun, penjara dan denda paling banyak 3 miliar. Ya, hukum pidana paling lama 10 tahun, penjara dan jadi sebenarnya hukuman ini sudah sangat berat ya untuk di Indonesia. Ya, tapi bagaimana aturan pelaksanaannya yang saya ragu apakah sudah diturunkan atau belum ya. Karena kalau tidak ada aturan pelaksanaannya, undang-undang akan sulit untuk bisa diterapkan. Tidak ada PP-nya, tidak ada peraturan menterinya dan selanjutnya. Ini kalau lihat dari sektor Kominfo ya. Nah, bagaimana dari sektor kependudukan? Nah, di kependudukan itu jelas dikatakan apa yang harus dilindungi ya. Di pasal 1 ayat 12 Undang-Undang 24 2013 dikatakan nomor induk pendudukan kita adalah nomor identitas penduduk yang bersifat tunggal, dan ini termasuk data pribadi. Ya. Oke, sebelumnya ada data nih menarik, data dari Digital Forensik Indonesia mencatat sekitar 7,5 miliar data pribadi pengguna internet di seluruh dunia diretas pihak ketiga dalam 15 tahun terakhir. Tadi saya katakan ya, challenge untuk cloud security yang pertama adalah data breach. Ya. Ratusan juta diantaranya adalah pengakses asal Indonesia, menurut FBI. Jadi hak data pribadi sesuai dengan Undang-Undang 24 2013, selain undang-undang di sektor Kominfo tadi juga adalah hal yang harus dilindungi. Ya.
turunannya ada di pasal 58 PP 40 2019. Jadi kalau dari sisi kesiapan per sektor, saya kira Indonesia lumayan ya, not bad kalau saya bilang. Tapi kesiapan secara umum untuk cross sektoral, untuk holistiknya, kita belum cukup kuat karena undang-undang PDP belum ada, undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau itu ada, insya Allah menjadi basis yang akan sangat menenteramkan ya untuk pemilik data pribadi di Indonesia. Ya. Lainnya, hang. Sebentar. Nah, ini pernah jadi skandal yang tadi saya katakan ya, kebocoran data yang dialami oleh Facebook. Ya, ketika dia bekerja sama dengan Cambridge Analytica ya, melakukan perjanjian interaksi bisnis lah dengan Cambridge Analytica untuk bidang politik ya. Skandal politik Cambridge Analytica itu termasuk pemenangan Presiden Uhuru Kenyatta di Kenya, di India mengelola kampanye Partai Bharatiya Janata, di Malaysia pemenangan Perdana Menteri Najib Razak, ya di Indonesia tidak disebutkan membantu salah satu peserta pemilu 1999. Ini sudah breach, ini sudah merupakan pelanggaran terhadap kerahasiaan data, ya atau penggunaan data tanpa consent, tanpa persetujuan dari pemiliknya. Ya, ini kalau kita lihat kebocoran data Facebook improperly shared ya dengan Cambridge Analytica itu di Amerika ada sebanyak 70 juta data, di Filipina 1,1 juta data, di Indonesia 1 juta. Cukup besar ya, ketiga ya di dunia, bahkan di atas UK dan negara-negara lain, di atas India dan Brazil yang notabene penduduknya lebih besar dari Indonesia ya. Nah, ini yang menarik, Inggris berhasil memaksa Facebook membayar denda ya sebesar 500.000 pound sterling atau USD 643. Ini sekitar 10 miliar ya. Karena data orang Inggris yang dibocorkan secara tidak legal ya. Sementara Inggris hanya sekitar Indonesia ya, sama mirip dengan Indonesia yang bocor. Ya, dia minta menjatuhkan denda untuk Facebook terkait dengan Cambridge Analytica scandal ini ya. Saya belum tahu, Indonesia katanya ada pengacara Amerika yang ingin bertindak atas nama penduduk Indonesia ya untuk menuntut Facebook, tapi saya belum tahu hasilnya dan apa nanti implikasinya untuk Indonesia, apakah dana dendanya itu akan dibagikan ke penduduk Indonesia atau bagaimana ya, belum terlalu jelas. Tapi yang jelas dari sini pemerintah Indonesia kelihatan agak lemah untuk bisa bertindak secara elegan seperti pemerintah Inggris ya. Mungkin karena belum ada undang-undangnya, ataupun kalau ada undang-undangnya kemampuan negosiasi kita ya internasional, kemampuan kita secara internasional yang belum terlatih untuk bidang ini ya. Mungkin perlu mengundang guru besar bidang hukum ya yang menangani hukum internasional mungkin untuk bidang-bidang seperti ini. Yang lain-lain ya, kalau kita lihat data breach Indonesia juga sudah cukup banyak ya. Hacker Bukalapak pernah mengalami data breach 13 juta. Kemudian ini yang kalau saya lihat CEO Bukalapak dikritik karena menganggap sepele bocoran data. Ya, salah satu netizen di Twitter mengatakan omong kosong industri 4.0 kalau data breach disepelekan seperti ini. Ya. Karena ada Bukalapak employee reach out to the Hacker News and ask to remove the company's name. Dia minta nama Bukalapak disembunyikan dari kebocoran, ya, tapi nggak bisa. Ya. Tokopedia juga pernah mengalami, ya, mereplikasi kepada 15 juta users, ya, dan akan ada lebih banyak lagi. Ya, email, password, hashes, passwordnya bahkan names dan lain-lain. Oke, ini sering banget hang ya, sebentar ya. Nah, tapi gitu, di Indonesia orang seringkali tidak kesadarannya akan data pribadi belum terlalu besar. Ya, kita masih sangat loose terhadap data pribadi kita. Mungkin yang hadir di sini pun banyak meletakkan data pribadi di Facebook, di Twitter, di Instagram, ada alamat rumah kita, ada nomor handphone, telepon kita secara sengaja atau tidak sengaja atau kata ketidaktahuan kita taruh aja sehingga orang lain bisa baca itu. Termasuk, ingat, orang-orang yang ada di internet tuh banyak juga orang jahat yang tidak berniat baik terhadap data kita.
Ya, bisa jadi pencurian WA, pencurian akun WA, pencurian peretasan akun Twitter dan lain-lain itu terjadi karena orang Indonesia sangat mudah mengumbar data pribadinya di media-media umum, media-media sosial. Ini kalau dengan tadi yang saya katakan open source intelligence, OSINT gitu ya, udah bisa mudah sekali menghack akun media sosial orang Indonesia karena kelemahan ini, kelemahan pelindungan datanya atau awareness kesadaran mereka untuk melindungi data pribadi mereka yang masih sangat lemah. Bahkan ini ada staf ahli menteri yang juga masih menganggap enteng, ya, sehingga dia mengatakan yang data yang bocor hanya informasi seperti nama lengkap, tanggal lahir. Padahal dengan nama lengkap dan tanggal lahir umumnya password kita, saya yakin password Indonesia itu sebagian kombinasi antara nama dan tanggal lahir. Ya, kira-kira itulah. Ya, ini dengan brute force. Kalau brute force ini ada salah satu algoritma yang sangat menolong dia mempercepat dia menghack password kita. Ya, dia tahu nama kita, dia tahu tanggal lahir, udah kebantu banget. Ya, lokasi, nomor telepon, bisa ada juga yang passwordnya adalah nomor handphone. Saya yakin banyak juga yang melakukan itu. Nah, ini data pribadi yang penting, ya. Ya, tapi karena kesadaran kita di birokrasi, pemerintah juga masih sangat beragam seperti ini dikatakan, dianggap enteng, dianggap remeh, tidak menurunkan, tidak mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada pengamanan data. Ya, malah memaklumi kebocoran, ya, seperti menteri waktu itu mengatakan ini ya, Menteri Joni berujar pemerintah dapat memaklumi apabila Tokopedia masih belum merilis hasil investigasinya. Padahal investigasi itu harusnya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, ya, pihak yang berwenang di Indonesia, bukan diselidiki sendiri oleh mereka dan kemudian tidak dikeluarkan hasilnya. Ini ketika rapat dengan Menko Polhukam saya sudah sampaikan, seharusnya pemerintah jangan bertindak permisif seperti ini. Pemerintah harus menunjukkan tanggung jawabnya, menurunkan penyidiknya, walaupun bukan penyidik dari Bareskrim, ya, saya usulkan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang lebih tidak menakutkan hemat saya, karena ini adalah mungkin dari Kominfo atau dari BSSN, kalau sudah ada, dia bisa diturunkan untuk menginvestigasi langsung apa penyebabnya, apakah di layanan cloud-nya, ataukah di kelemahan dalam akunnya si startup ini, ya, atau unicorn ini, ya, unicorn ya sudah levelnya ini. Ya. Penutup dan rekomendasi, ya, menurut Marlon Graf, Jacob Zlafka dan Boni Tizenbera, 2016 dia mengatakan there are significant market forces which may drive cloud services and the internet infrastructure towards increased data localization. Ada kecenderungan negara-negara akan menuju ke data lokalisasi, memindahkan data itu, meminta over the top provider global raksasa itu untuk menempatkan data centernya di lokal, di negara di mana penduduk itu berada, ya. Kita di PP 82 pernah mengalami ini, tapi kemudian dihapus di PP 71 2016. Walaupun pada waktu itu ditentang keras oleh Asosiasi Data Center Provider Indonesia, karena alasannya itu adalah ketidaksiapan data center di Indonesia. Padahal data center kita dari pelakunya sendiri mengatakan kita siap, ya, bahkan bank-bank di Indonesia pun sudah melakukan itu karena diwajibkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Mereka berharap Kominfo tidak mundur, tapi ternyata kemudian PP itu direvisi karena desakan dari negara besar, ya. Saya juga mengalami lobby-lobby itu, ya, di lobby gitu, ya, didatangi oleh perwakilan dari negara besar itu untuk meminta relaksasi dalam penerapan PP 82, ya. Sampai saya meninggalkan Kominfo kembali ke kampus itu tidak terjadi, tapi kemudian itu terjadi di injury time, ya. PP 71 itu dikeluarkan, ditandatangani oleh Presiden bulan bulan Juni apa Juli 2019, sebelum transisi pemerintahan ke periode keduanya beliau. Jadi di injury time, ya, ini mengapa publik, ya, termasuk Mastel, Asosiasi Cloud Computing Indonesia, ID Pro, Indonesia Data Center Provider Association, di mana saya pernah menjadi ketuanya selama 3 tahun, itu memprotes keras kebijakan ini karena investasi perkembangan data center di Indonesia berkembang baik dengan adanya PP 82. Sampai kemudian PP 71 turun dan jadi kewajiban
on-air data center menjadi off-air data center. Data center yang diwajibkan di Indonesia menjadi sekarang tidak diwajibkan lagi. Ya, demikian. Rekomendasi, ya, yang pertama mempercepat pengesahan dan pemberlakuan RUU perlindungan data pribadi karena ini akan menjadi proteksi untuk kita, ya, proteksi untuk data pribadi orang Indonesia. Melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan dan konsultasi publik atas RUU PDP. Saya sendiri belum mendengar konsultasi publiknya nih. Mestinya ini dibuka oleh kepentingan orang banyak, seluruh stakeholder, apalagi ini internet, ya. Di internet itu kekuatannya di komunitas, ya. Internet itu tumbuh besar di komunitas, sehingga mestinya komunitas ini dilibatkan secara aktif, hemat saya, sehingga bisa memberikan masukan yang signifikan, yang berarti, termasuk pakar-pakar cyber security yang ada di komunitasnya, seperti Pak Ono, Pak Budi Raharjo, dan lain-lain mestinya dilibatkan, ya, untuk membahas ini, ya. Sehingga pelindungan publik itu bisa lebih terjamin, ya. Pemerintah perlu memiliki jaringan layanan cloud sendiri. Saya sendiri beranggapan bahwa government cloud itu harus ada, ya, untuk menjaga data strategis negara dan mendorong sektor dan setelah itu, setelah pemerintah mengamankan datanya sendiri, pemerintah harus mengencourage layanan privat, ya, sektor privat dan BUMN, utamanya sektor strategis, ya, critical infrastructure, untuk mengambil langkah yang terukur guna mengamankan jaringan cloud mereka. Terserah mereka mau menggunakan pihak ketiga yang mana. Tapi kalau government cloud sebaiknya kalau pemerintah tidak punya sendiri kementerian yang sanggup, ya, menggunakan BUMN merah putih yang full merah putih untuk menyelenggarakan ini, ya. Sehingga data-data strategis dari negara ini aman. Diperlukan payung hukum untuk memaksa para pemain global di bidang pengelolaan data, Facebook, Instagram, Twitter untuk memiliki badan hukum di Indonesia agar terikat dengan perundangan dan peraturan Indonesia. Ini banyak implikasi penting untuk Indonesia kalau ini di payung hukum ini ada, ya. Jadi yang besar-besar itu harusnya punya badan hukum di Indonesia sehingga mereka terikat dengan hukum di Indonesia. Sekali ini kan dia ngawang-ngawang. Ibu Sri Mulyani mau majekin gimana mereka tidak berbadan hukum Indonesia, ya. Terakhir Presiden marah-marah karena ada layanan e-commerce yang di luar negeri, dia marketnya di Indonesia dan dia mengambil keuntungan besar, bahkan bisa menghabisi, bisa mengurangi atau bisa mengancam, ya, pemain e-commerce lokal. Ya, selama mereka tidak berbadan hukum Indonesia, mereka tidak terikat dengan peraturan Indonesia. Pemerintah tidak bisa menjangkau mereka. Itu kira-kira dasar pemikirannya, ya. Kalau mereka berbadan hukum di Indonesia, ya insya Allah mereka terikat dengan peraturan itu. Paling tidak mereka punya kantor cabang di sini, sehingga transaksi mereka bisa direkam, bisa diketahui pemerintah, bisa dikenakan pajak. Jadi jangan kalau mau bertindak tegas jangan hanya ke Tokopedia dan Bukalapak, tapi juga pemain global e-commerce yang lainnya, sehingga tercipta level playing field, ya. Level playing field apa ya? Lapangan bermain yang equal, ya, yang setara antara pemain global dan pemain nasional. Yang sekarang ini kan bisa tidak sama, ya, pemain nasional terikat dengan pajak dan aturan-aturan nasional kita, sementara pemain global tidak terikat sama sekali dengan ketentuan pajak dan aturan-aturan nasional Indonesia. Ya, nah, mumpung Presiden kemarin sudah membuka lagi peluang merevisi Undang-Undang ITE, menurut saya ini saya belajar dari Singapura. Kita harus bedakan 3 jenis peraturan, ya, Cyber Security Law, Cyber Crime Law, dan Data Protection Law. Ya, di Indonesia hanya ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE tapi tidak jelas apakah dia Cyber Security Law atau dia Cyber Crime Law. Nah, sekarang perlu ditata nih. Kemarin BSSN mengajukan Undang-Undang KKS. Ketahanan dan keamanan cyber yang diprotes banyak oleh komunitas karena menjadi mirip undang-undang BSSN gitu kira-kira, ya. Ini undang-undang KKS atau undang-undang tentang BSSN kira-kira. Nah, harus diatur mana yang bertindak sebagai cyber security law, mana yang bertindak sebagai cyber crime law. Ya, kalau PDP jelas dia adalah data protection law. Apa bedanya cyber security law dan cyber crime law? Cyber security law dia bicara tentang infrastructure protections. Dia bicara tentang enabling sectors to work together, coordination, information sharing, intelligence sharing. About stopping the attack, not catching the bad actors. Tapi cyber crime law dia bicara tentang criminal activities, dia bicara fokus on the bad actor, defining acts that are criminal, dan international cooperation and assistance between law enforcement, bagaimana membangun kerjasama antar penegak hukum. Ya. Jadi berbeda cyber security law dan cyber crime law. Singapura yang notabene adalah
di Global Cyber Security Index berada di posisi ketiga setelah Inggris dan Amerika, maaf. Inggris, Amerika, dan Singapura, seingat saya itu 3 besar di indeks keamanan, ya, di indeks Global Cyber Security Index. Negara terdepan yang paling aman secara cyber, ya. Itu, nah ini saya belajar dari negara ranking ketiga nih, ya, Singapura. Dia membentuk seperti ini aturannya, dan tidak ada salahnya kita mengikuti jejak sukses mereka. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf jika mungkin agak berlebihan waktunya karena saya merasa ini perlu disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Setelah pemateri, setelah diisikan oleh Profesor. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan saja nih karena tadi sudah diberikan materi terkait dengan keamanan cloud computing. Selanjutnya kita langsung masuk ke pertanyaan aja, Prof. Bagaimana, Prof? Ya, silakan. Oke, ini sudah banyak nih pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua. Mau Prof pilih atau Mela yang pilih nih, Prof? Silakan dipilihkan deh, ini banyak banget ya. Iya, Saya ikut perhatikan. banyak banget nih. Oke, mungkin dari yang pertama kali bertanya aja nih, Prof. Ada dari Pak Nanang Sugiarto. Pak Kalamulo, di luar negeri data sangat dilindungi dengan maksimal termasuk yang ada di cloud. Nah, apakah di Indonesia juga seperti itu? Mengingat orang Indonesia senang menyimpan data di cloud. Sedangkan menurut Bapak lebih baik data disimpan di negara di mana dia berasal. Misalnya data saya lebih baik disimpan di cloud Indonesia. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Nah, Prof. Ya, kalau ditanya lebih baik mana, ya lebih baik disimpan di negara sendiri. Ya, berarti kan penjaga cloud-nya terikat dengan aturan Indonesia, ya. Kalau terjadi apa-apa, penegak hukum kita juga bisa langsung membantu ya, melakukan penyidikan dan lain-lain yang tidak terhalang secara jurisdiksi. Ya, secara jurisdiksi tidak terhalang, ya. Saya ingat kejadian tahun berapa tuh yang ada pembobolan bank di Citibank, ya. Malindadi namanya, ya, populer waktu itu. Itu ternyata data centernya ada di Hong Kong. Kejaksaan dan cybercrime dan kemudian untuk bisa, karena ini kan ada hukum forensik yang namanya data itu yang diperiksa adalah di tempat data aslinya, bukan kopinya. Karena kalau kopi sudah mungkin ada perubahan dan lain-lain. Nah, ketika mereka harus masuk ke data center Citibank waktu itu di Hong Kong, ya susah. Harus ada izin kepolisian setempat dan lain-lain yang tidak mudah diberikan. Jadi untuk kemudahan untuk akses, ya ini juga untuk mempertimbangkan ini ya kemudahan dari PPATK, KPK dan lain-lain untuk melakukan penegakan hukum. Saya kira kalau terjadi pelanggaran atau kalau terjadi hal-hal, karena ini kan cloud termasuk banking, ya termasuk layanan jasa keuangan yang lain-lain semua punya data di cloud, ya. Juga secara teknis menurut saya latency kalau dia disimpan di lokal juga akan lebih cepat, ya. Juga bandwidth untuk Indonesia juga amat banyak, ya. Karena international bandwidth kita akan terreserve, akan dikurangi, direduce dengan besar. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Profesor Kala. Selanjutnya nih, Prof. Mungkin ini pertanyaannya mewakili teman-teman yang lainnya mungkin nih, Prof. Dari siapa tadi? Aku lupa. Ini aku bacain dulu nih. Assalamualaikum Pak Kalamullah. Mohon izin bertanya, banyaknya kebocoran data-data pribadi masyarakat Indonesia, apakah merupakan kesalahan individu atau mungkin lalai dalam menjaga dan memahami pentingnya data pribadi, atau kesalahan dari sistem keamanan IT, baik dalam keamanan cloud yang lain-lain? Nah, itu Prof. Dari siapa tadi ya? Gimana ya, Bu? Saya juga sedang baca nih yang mana tuh pertanyaannya. Dari Nafisah, Prof. Nafisa, Nih, oke. ya. Dari Ya, Nafisah. dua hal yang berkontribusi. Pertama, kelemahan orang Indonesia sendiri yang belum terlalu sadar akan pentingnya data pribadi. Contohnya begini, di dunia luar itu sangat tidak wajar kita baru ketemu kita tanya, nomor teleponnya berapa, rumahmu di mana gitu. Ya, bagi mereka itu adalah Anda terlalu ingin tahu privasi saya gitu.
itu privasi saya, Anda nggak pantas bertanya. Itu sudah menjadi etika. Di Indonesia kan enggak ya, karena kita sangat akrab. Kadang-kadang sok ingin akrab. Jadi biasa bagi kita nanya nomor telepon, tinggal di mana, rumahnya di mana, bahkan dengan orang yang baru kenal sekalipun. Ya, kadang-kadang kita over hospitality ya, terlalu ramah, terlalu terbuka untuk orang yang baru kenal. Itu hati-hati, kita bisa jadi korban social engineering. Ya, kira-kira gitu. Jadi dan termasuk yang kedua adalah penegakan hukum ya. Hukumnya belum siap untuk menjangkau ke sana. Ya, atau belum ditegakkan mungkin. Beberapa di sektor telekomunikasi hukumnya ada, di sektor transaksi elektronik ada, di PSTE, di Undang-Undang ITE. Tapi bagaimana penegakannya? Ya, apakah pernah terjadi orang yang membutuhkan data kemudian dihukum di Indonesia? Mungkin saya juga salah, tapi belum pernah terekspos secara besar itu. Ya, bahwa ada orang yang melanggar data pribadi, kemudian masuk ke pengadilan, didenda dengan besar, mungkin itu bisa menjadi efek jerah untuk yang ingin melakukannya. Demikian. Oke, seperti itu ya, Saudara Nafisa, jawaban dari Prof. Kala. Mungkin dua pertanyaan lagi kali ya, Prof ya? Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Jeffrey nih, Prof. Nih, Jeffrey Dwi Putra. Permisi Pak, saya ingin bertanya, apakah peraturan yang ditetapkan di Indonesia berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar yang berada di Amerika seperti Google? Apakah aktivitas data di cloud dapat dipantau oleh pemerintah, terutama ada aktivitas yang tidak wajar untuk menghindari pencurian data? Dan bagaimana pemerintah dapat merealisasikan peraturan yang telah ditetapkan jika tidak dapat memantau secara langsung? Seperti itu tuh. Ya, tidak dapat karena mereka tidak berbadan hukum Indonesia atau tidak punya perwakilan di Indonesia yang terikat dengan peraturan dan perundangan Indonesia. Ini menjadi masalah besar untuk Indonesia, baik untuk perlindungan data maupun untuk kewajiban pajak. Ya, ini kan kalau pedagang kecil, pedagang fisik semua dipajakin, lalu kenapa pedagang-pedagang besar e-commerce yang internasional tidak dipajakin gitu? Jadi nggak equal playing field-nya. Jadi tidak ada kesamaan perlakuan akhirnya. Ya, oleh pelaku bisnis. Itu menjadi masalah besar di dunia bisnis. Kalau tidak equal playing field. Kita, pengusaha nasional kita akan selalu dirugikan karena perbedaan perlakuan ini. Makanya saya sepakat kalau Kementerian Keuangan ingin menarik pajak dari pemain-pemain besar e-commerce, karena sungguhnya mereka mengambil keuntungan yang besar dari transaksi-transaksi mereka dengan pasar di Indonesia. Demikian. Demikian, saudara dari Jeffrey tadi jawabannya. Oke, satu pertanyaan lagi ya, Prof? Atau gimana, Prof? Boleh. Oke, satu pertanyaan lagi. Mungkin dari mana nih? Profesor mau pilih sendiri atau Mela juga lagi ambil ini? Ini nih, Osin. Menarik nih pertanyaan Osin dari Aditya J. Widianto. Baik, Mas Aditya atau Pak Aditya. Iya, OSIN sekarang sudah digunakan untuk tujuan intelijen negara juga. Ya, tidak hanya untuk penjahat. Jadi ada state backed actors, ada accident yang karena disponsor oleh negara, ada accident cyber yang dilakukan karena kepentingan ekonomi kelompok atau perorangan. Nah, sekarang dengan adanya open source intelligence ini sudah mulai digunakan juga oleh dinas-dinas intelijen lain. Di berbagai negara sudah mulai menggunakan ini, terutama pejabat-pejabat publik yang tidak sadar dengan pentingnya data mereka. Ya, kadang-kadang narsis, pergi ke conference internasional, ditaruh di Facebook, di Instagram, tiket kadang-kadang difoto, ini udah ada di airport gitu, saking narsisnya, saking ini, padahal itu bahaya banget, itu vulnerabilities ya, celah yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh kriminal yang kepentingan ekonomi, tapi juga oleh mungkin kepentingan intelijen negara lain. Terima kasih. Oke, baik seperti itu ya jawaban dari Bapak Profesor Kala. Jadi teman-teman, mohon maaf pertanyaan